Sampai habis. Iya, simpanan. Ini guru. Bukan tahu. Krianya mahal benar tahu. Kepala kali ya. Udah Mat? Udah cepat. Semangat. Baik. Ibu ucapkan terima kasih. Baik, Ibu sangat senang bertemu dengan Rahmat kembali. Ibu berharap konseling kita yang ke sekian kalinya bermanfaat buat Rahmat, begitu juga dengan Ibu. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu konseling. Apakah Rahmat sudah paham atau mengingat apa itu konseling? Belum, buat saya agak susah membedakan konseling ke berorang sama meminta konseling. Coba jelaskan lagi Bu. Ya nggak apa-apa ya, betul ya, betul Pak dia. Oke, baik. Karena Rahmat tidak mengingat apa itu konseling, nah Ibu jelaskan kembali ya Rahmat. Ya. Nah, konseling itu interaksi antara konselor dan klien. Nah, konselornya Ibu, kliennya Rahmat. Nah, tujuannya itu membantu Rahmat untuk mengentaskan hal yang ingin Rahmat sampaikan nantinya, hal yang mengganggu Rahmat juga. Nah, Rahmat tidak perlu khawatir karena Ibu akan merahasiakan segala sesuatu yang ingin Rahmat sampaikan nantinya. Nah, jadi Ibu berharap Rahmat secara terbuka dan sukarela untuk menyampaikan apa yang ingin Rahmat sampaikan. Lalu dalam konseling terakhir kita, Ibu berharap Rahmat akan melakukan sesuatu yang sudah kita sepakati. Ada yang ingin ditanyakan Rahmat? Enggak ada lagi Bu. Sudah paham? Paham Bu. Apa yang ingin kita bahas? Ini kan bukan kemarin saya cerita tentang saya terlambat. Saya rasa masalah itu sudah cukup ya Bu. Saya cuma ada masalah lain ya Bu. Apakah itu bersangkutan Rahmat? Saya rasa itu berkaitan sih Bu. Oke, bisa lebih jelas lagi menyampaikannya. Ini Bu, saya di semester ini semangat belajar atau bikin tugas saya nggak menurun Ya, lalu dibandingkan pada semester lalu. ya, bisa dijelaskan lebih dalam lagi kan? Saya sering menunda dalam mengerjakan tugas Bu. Jadinya tugas saya agak menumpuk sampai agak kesusahan saya dalam mengerjakan. Oke, disebabkan karena apa? Disebabkan malas saya kan ada tugas ada sebuah tugas kan Bu, tugas kampus saya kerjakan tapi saya ada perasaan tunda sejam dulu akhirnya 12 itu aja. Oke, apakah tidak ada manage waktu? Apa Bu? Manage waktu? Seperti menjadwalkan waktu belajar dan istirahat. Ada sibuk. Kan sekarang tugasnya semester ini kebanyakan praktek saya mungkin lapor di sekolah. Itu kadang saya kesusahan kalau dalam meetingnya yang mana yang saya dahulukan yang mana saya kerjakan jadi saya kesusahan Bu. Dalam aturnya itu kadang tugas yang perlu diprioritaskan malah nggak kita kerjakan dulu yang tak perlu malah dikerjakan yang mudah-mudah saya kerjakan akhirnya yang susah saya paling akhir yang paling akhir itu agak susah intinya. Berarti Rahmat kesulitan untuk mengerjakan tugas, salah satunya karena kita memanage waktu ya, waktu. Iya. Baik. Lalu Rahmat, apakah Rahmat berapa hari Rahmat kuliah? Apa Bu? Berapa hari Rahmat kuliah? 1 minggu saya kuliah sekitar 4 hari di sini. Baik, 4 hari ya Rahmat. Ya. Apakah Rahmat tidak bisa membagi waktu tersebut? Saya kalau begitu tugas 1 hari itu selesai tugas Bu. Baik, kalau demikian 1 hari 1 tugas. Iya. Apakah
banyak? Belum. Apa Bu? Semua tugas yang diberikan Rahmat itu banyak? Tentu aja banyak. Udah satu hari itu ada satu buah makul. Jadi sekitar 8 tugas lah. Bagi itu. Baik, coba Rahmat pikirkan gimana sih menurut Rahmat untuk membagi waktu tersebut? Saya paling kan satu minggu tuh kan satu minggu ada 8 tugas kan Bu. Paling satu hari itu saya kerjakan satu tugas, hari lain satu tugas gitu. Tapi kadang hari Sabtu Minggu itu Bu saya nggak mau gitu, saya lebih suka berbahan di kasur, nonton TV, nonton YouTube dan yang lain. Pokoknya beralih-alih. Oke. Berarti Kegiatan apa yang di hari itu? semoga refleksi dulu. Orientasi ya, bagus. Berarti Rahmat sering tidak mengerjakan tugas dikarenakan Rahmat di hari-hari libur malas untuk tidak ingin mengganggu waktu istirahatnya. Benar demikian Rahmat? Ya, Sabtu Minggu itu hari-hari santai saya untuk melepaskan semua nanti. Lepaskan Rahmat. Baik. Jika kalau Rahmat mengusahakan nih di hari Jumat di hari Sabtu dan Minggunya Rahmat memberikan sedikit waktu untuk mengerjakan tugas tersebut, apakah bisa Rahmat? Itu apa bisa? Kayak Beli nasi Kak. Tapi kan Rahmat belum bisa. Iya. Nggak boleh. bukan. Jadi pertanyaan Aku mau memberikan benar demikian tuh. ajakan memikirkan sesuatu gimana? Bagaimana menurut Rahmat? Ketik. Ya bagaimana Ya. menurut Rahmat merasa kayak susah membagi waktu. Tapi Rahmat berleha-leha di hari Sabtu atau Minggu. Bagaimana itu? Menurut Rahmat kan di hari Sabtu nih Rahmat tidak ada sama sekali mengerjakan tugas sampai hari Minggu. Nah, apakah Rahmat bisa untuk mengerjakan beberapa tugas agar tidak keteteran dalam pengumpulan tugas tersebut? Tidak. Pokok Sabtu Minggu itu saya nggak ingin mengerjakan. Pokok Sabtu Minggu itu nggak susah saya. Sabtu Minggu saya nggak buka WA entah tugas ataupun mau menyentuh tugas enggak. Baik, apa yang ketika hal tersebut membuat Rahmat tidak mengerjakan tugas, apa yang seharusnya coba Rahmat pikirkan apa yang seharusnya Rahmat lakukan untuk tidak untuk selesai dalam semua tugas dan tidak terlambat mengumpulkannya. Saya sih Bu untuk terlambat ngirim sih enggak sih Bu, tapi dalam mengerjakan itu saya agak keteteran sih. Misalnya dalam tugas yang tak susah atau kurang ngerti, misalnya Bu mesti seperti ke tugas laporan Bu. Kan saya agak malas kan ngetik tuh apa yang dibikin, apa yang ditulis di laporan tuh misalnya Bu. Saya Bu. Oke, apakah Rahmat tidak ada berpikir untuk mengerjakan di hari Sabtu dan Minggu atau usaha Rahmat untuk tidak keteteran? Tidak. Sabtu Minggu pokok tidak. Dengan Bapak mungkin Bapak. Cuma saya ke Sabtu Minggu cuma untuk istirahat Bu. Paling saya yang usahakan paling satu hari di Senin sampai Jumat tuh paling dalam satu atau dua hari dua tugas saya selesaikan. Misalnya dalam Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu kan ada 5 hari kan Bu. Dan saya bilang kan dari satu hari saya usahakan selesaikan satu tugas. Nah, saya kalau ingin nggak keteteran paling dalam satu hari itu saya kerjakan 2 Bu. Kalau nggak selesai setengah saya lanjutkan bisa gitu Bu. Jadi satu hari satu tugas setengah selesai gitu Bu. Oke.
Rahmat tetap selesai dalam tugas, namun keteteran. Benar demikian, Rahmat? Ya gitu. Baik. Kalau apakah memang gimana ya? Beberapa kali nggak bisa sih. Udah disuruh aja kan memikirkan Rahmat, nggak bisa juga. Jadi apa yang Rahmat lakukan Iya. sekarang? Baik. Jadi apa yang Rahmat akan lakukan supaya tidak keteteran? Ya, saya minimal dalam satu hari di antara Senin sampai Rabu, sampai Jumat tuh paling-paling saya kerjakan 2 tugas. Iya. Ya. Apakah itu Bisa sudah- Rahmat lakukan? Bisa, Rahmat lakukan? bisa. Jadi apa yang membuat Rahmat tidak melakukan hal tersebut? Saya lakukan Bu, tapi yang itu ada tugas yang nggak mengerti, jadi saya tinggalkan juga saya kerjakan yang mudah jadi yang sulit itu yang terakhir Bu. Jadi hari pengumpulan mepet yang itu nggak susah saya jadi nggak lambat tuh Bu. Oke. Apakah Rahmat tidak berusaha untuk bertanya kepada teman? Tanya ya Bu, sudah tanya sih Bu, tapi mereka mayoritas belum juga mengerjakannya juga Bu. Baik. Berarti Rahmat sudah melakukan usaha tersebut, namun tetap saja kalau sulit Rahmat malas untuk mengerjakannya. Ya. Bagaimana usaha Rahmat untuk tidak malas mengerjakan tugas tersebut? Tugas tersebut Ya itu saya korban ke jam tidur saya sih Bu. Dulu di semester 1-3 sih Bu, saya biasanya tidur jam 3 pagi Bu biasanya. Tapi di ngekos kan Bu ada jam malamnya orang ngekos, jadi saya tidur jam 11 Bu. Jadi susah mengubah waktu tidur saya Bu. Saya kerjakan lanjut lagi jam 3 orang kawan tidur katanya bisa mati lampu kalau itu yang saya kesusahan sekarang. Kan ini banyak kan waktu saya mayoritas mengerjakan tugas itu Bu malam hari, sedangkan kawan kos saya itu kebanyakan tidurnya jam 11. Mayoritas kawan kos saya itu mematikan lampu yang tidurnya, terus mau nggak mau saya matikan lah pas mati lampu, jadi saya ikut tidur juga Bu. Jadi itu Bu, jadi dalam malam tuh hanya 4 jam atau 8 jam. Jadi kan bebas saya kuliah kan tiap hari jam 3 sampai jam 3 atau jam 4 kan Bu. Pulang, duduk sebentar makan, satu mengerjakan sekitar jam 7 atau jam 8 kelas. Jadi paling sebab itu saya selesainya satu tugas satu hari Bu. Oke, berarti Rahmat mengerjakan tugasnya setiap di malam hari saja. Benar demikian Rahmat? Benar Bu. Dalam 4 hari perkuliahan, apakah semua full kuliah Rahmat? Full Bu, kecuali hari Kamis Bu. Di hari Selasa juga Rahmat? Apa Bu? Di hari Senin apakah full? Full. Dari pagi sampai jam 4 Bu. Oke, di hari Selasa? Selasa full Bu, jam 10 sampai jam 4. Itu aja, refleksikan aja. Kan tadi mau kasih pertanyaan tertutup tuh. Gimana? Kan saya bilang Bu yang nggak full itu hari Kamis Bu. Penafsiran aja misal. Berarti pada hari Senin Rahmat ini matkulnya ini, Selasa ini, dan berarti yang Hari yang kosong hanya hari hanya hari Kamis. Kamis. Ya, siang sampai sore. Apa yang Rahmat lakukan di hari Kamis siang sampai sore itu? Kemah baju. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Jelaskan kan tuh. Nyuci baju Bu. Ya, selain itu ada. Berkemas. Selain itu ada lagi Rahmat. Nah, emang menyuci baju berjam-jam? Nyuci baju 2 jam, saya tidur lagi. Ya kan? Berarti kan tanya Sa. Milik Sopo ini. Dia dibuatnya buat orang. Ketawa. Apakah Rahmat tidak bisa memanage waktu? Udah kan Bu, teman kos saya tuh Bu jam 11 tidur Bu. Kan Saya nggak boleh Sa. Ini jadi bahas orang ketiga jadinya Sa. Jadi bahas temannya Rahmat. Boleh dia membahasnya, tapi Tidak kita berlarut.
Tapi kita Kan saya kan Pak dia lebih sering mengerjakan tugas di malam hari Bu. Kan dari jam 6 atau jam 7 saya kerjakan sampai jam 11 malam Bu. Kebanyakan teman kos saya itu Bu tidurnya jam 11 sampai jam 12 Bu. Nah, itu lampu pun itu dimatikan Bu. Tidak susah saya mengerjakannya Bu. Apalagi tulisan tangan Bu. Kalau tulisan ketik di HP mudah sih Bu. baik, kan tadi Rahmat bilang bahwasanya ngerjakan tugas di malam hari. Apakah Rahmat tidak bisa mengerjakannya di siang hari pada waktu kosong? Kerjakan di waktu kosong kan sih hari kosong ya dari kosong ya Bu. Hari kosong kan kalau di Senin kan Bu saya kan kuliahnya jam 10 Bu. Bangun jam kalau itu jam 7 makan sampai nanti ada waktu tuh 2 jam mepet saja 2 jam tuh kecil waktu itu walaupun selesai nggak lama juga sih. Oke, di hari Senin dan Selasa Rahmat bangun di sore hari. Iya. Ya. Di hari Video. Kamis Rahmat kosong. Di sini Cuman cuma sih. masuk Jam 9 dari jam 9 tadi. Oke. Apakah di waktu hari Kamis itu? Oh ya, hari Kamis itu saya kunjungan Bu, jadinya waktu banyak, nggak banyak juga. Tahu kayak itu konfrontasi kalah, tahu kayak gitu kita nggak di hari Sabtuan Iya, itu kayak mana? Jadi pas hari-hari terus ya Bu. Bayimunya. Baik, tadi Rahmat bilang bahwasanya di hari Senin sampai hari Rabu, di hari Senin sampai di hari Kamis itu Rahmat full. Setelah kita dalami lebih lanjut, Rahmat hanya di hari Senin dan Selasa itu sampai sore sekitar jam 4, sedangkan di hari Rabu memang full dan di hari Kamis sekitar pagi saja. Nah, tadi Rahmat juga menyatakan bahwasanya yang Rahmat bilang di hari Kamis tersebut bahwasanya Rahmat ada kegiatan lain Ya. dan tadi Rahmat juga tadi bilang di hari Kamis itu Rahmat mencuci. Ya, Nah, betul. baru Apa sih? udah dikonfrontasikan. Bagaimana itu Rahmat? Ya. Nah, bagaimana dengan tanggapan Rahmat? Tanggapan apa ya? Kanmu Ya. udah tahu kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat full. Jadi mu nggak full tuh cuma Sabtu Minggu. Mu nggak mau kerjain tugas, tapi mu nggak mau keteteran itu mu tugasmu. Gimana itu? Atau di buku nggak ada? Hah? Nggak ada. Gimana itu? Dengar dulu, dengar aku bilangin. Iya. Mu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sibuk full. Sabtu Minggu mu nggak ngapa-ngapain, tapi mu mau tugasmu terbuat tepat waktu. Jumat nggak ditanya? Iya, Jumat kan mu sibuk kan? Nggak, kosong. Jumat Jumat satu minggu berarti kan? Jumat itu cuma 2 hari dua mata kuliah mau kerjain. Nggak 3 biasanya. Apa nih nama BPL? Tadi mau bilang dua. Boleh konfrontasi dulu. Iya, konfrontasi. Tadi Rahmat bilang setiap hari itu Rahmat Tahu kayak itu Rahmat dua. Nah, sekarang Rahmat mengucapkan 3. Bagaimana tanggapan Rahmat? Gimana maksudnya itu? Iya, bagaimana maksudnya? Saya juga Jumat kan ini ya Bu. Jumat itu di hari sebelum saya libur kan Bu. Saya kan Sabtu Minggu tuh nggak ingin diusir tuh kan. Jadi Sabtu hari Jumat tuh dari pagi sampai sore saya kerjakan tugas. Baik, tadi di hari Kamis juga Rahmat bilang bahwasannya di hari Kamis itu Rahmat menyuci pakaian. Ya betul. Lalu setelah kita gali lagi bahwasanya Rahmat ada kegiatan. Bagaimana itu Rahmat? Kegiatan saya itu Bu pergi ke sekolah SD, mencari informasi tentang anak kecil Bu. Maksudnya ke sekolah SD, melakukan bimbingan ke anak SD, bukan tugas kuliah.
Menurut Rahmat, apa yang akan Rahmat lakukan ketika hari Sabtu dan Minggu untuk mengerjakan tugas tersebut? Sabtu dan Minggu saya kan bu nggak ngerjakan tugas bu. Saya Sabtu Minggu itu gunakan itu istirahat saya bu. Kita nggak bisa. Bisa lebih dijelaskan? Bisa lebih dijelaskan lagi Rahmat? Sabtu Minggu itu saya nggak ngerjakan apapun bu. Nah misalnya maksudnya tugas saya nggak kerjakan, saya pakai itu istirahat bu. Maksudnya bersantai. Ngapain aja? Ya apa paling nonton film bu atau tiduran itu aja. Yang kegiatan saya lakukan di Sabtu Minggu. 2 hari. 48 jam tuh. 2 hari. Kan gitu. Nah ya makan juga. Kan nggak. Rahmat mau apa ke depan? Ini konselor keberapa? Kedua. Udah buntu loh. Apa konselornya malah tengok lagi? Apa masalah Rahmat sah? Rahmat tidak bisa mengerjakan tugas, manage waktunya Kak, dalam mengerjakan tugas. Ya, lanjut. Lalu tadi saya sudah mengajak dia untuk memikirkan apa yang sesuatu yang akan Rahmat lakukan nanti. Terus Rahmat bilang Gimana formatnya? Apa yang Elsa katakan? tadi menurut Rahmat Bener Elsa. Kan Elsa mau kirlen ya. Gimana Elsa menyampaikan teknik kirlen Elsa ke Rahmat? tadi saya sampaikan coba Rahmat apa yang Rahmat Cuma Sabtu Minggu dikerjakan tugasnya. Gimana konselor kelupaan tadi katakan? Setidaknya tidak persis sama intinya boleh. jadi coba Rahmat pikirkan kalau di hari Sabtu dan Minggu Rahmat itu mengerjakan tugas tersebut. Oke, Naila sedang membaca bahan tentang kirlen? Iya. Yang Gimana? punyanya Ya, gimana contoh format kirlen? kalau kemarin tuh gini Pak, apa Putri sudah menemukan cara agar tidak merasa takut? Oh, itu pertanyaan terbuka. Kalau Najwa, boleh siswa di sini ya. Kalau Najwa, Bentar Pak. Kalau Kalau Najwa kemarin Pak, menurut Naila, apa yang bisa dilakukan agar bisa lebih terbuka kepada orang lain? bukan kirlen. Kalau Putri, Jangan memikirkan sesuatu lain. coba ya betul. Ya, betul Naila, buka catatan ya. Ya, sekarang Putri, Naila. Kalau menurut Elsa, apa ada kemungkinan hal-hal yang mengganggu pikiran Putri saat itu? Bukan kirlen. Coba Naila, catatan Naila. Apa Pak? Catatan Naila gimana kirlen itu?
opsi-opsi kan Pak? Keren. Dia sudah banyak usaha, tapi tidak Anda mengajak memikirkan hal lain. Mana hal lainnya? Ya, Anda tahu kan? Oh, sampai situ. Saya sudah sampai di ruang lab Pak, tapi kekunci. Saya lewat dari dalam. Oke, gimana kalau Anda coba cek dari ruang satpam? Ya, ini kan contohnya fisikal ya. Pak Herman bilang coba Anda cari Pak Niko ke lab. Coba. Gitu. Pak Niko ini nggak ada, pintu kekunci. Pak Herman ke lab. Coba Anda cek masuk dari ruang satpam. Gila nih. Kan mentok Anda gitu ya. Seolah-olah Najwa berpikir nggak ada jalan lain. Ini ada, cuma ini jalannya dan itu pun ketutup. Analogi sudah seperti itu kok. Oke, setiap hari saya sudah buat tugas katakan gitu ya. Dari Senin sampai Jumat penuh. Oke, gimana kalau Sabtu? Gitu lagi gitu. Tapi saya nggak bisa menghentikan yang HP. Oke, gimana kalau Anda buat kesepakatan orang tua? Kalau Anda punya tugas, orang tua harus menyimpan HP Anda. Gimana? Nah, nanti pilihan akan berpikir gitu ya. Tapi Bu, orang tua saya nggak mau seperti itu, misal gitu ya. Atau Najwa tadi ya, tapi Pak saya nggak tahu mana pintu satpam. Nah, coba menurut Anda mana pintu satpam? Kan dibuka lagi gitu ya. Ini pasti review kemarin kita tidak penting kita maju, tapi yang kemarin tinggal. Kemarin apa lagi Keplen, kemudian penyimpulan ada yang tidak paham. Contohnya gimana? Penyimpulan. Salah benar. Kita cut sebentar ya saya ya. Jadi konflik ini sudah terjadi 1 bulan. Nah, Elsa dan satu teman lagi juga tidak tahu alasan kenapa Putri bisa tiba-tiba minjamkan Elsa dan teman Elsa. Kemudian Elsa juga udah pernah nih tanya kenapa dia begitu, tapi jawabannya tidak memuaskan. Betul, tapi tidak simpul. Saya hari ini datang terlambat, kesimpulkan. Berdasarkan pengamatan saya, materi-materi kemarin ternyata tidak terlalu paham mahasiswa. Setidaknya itu kesimpulan saya. Jadi Putri tadi sudah upaya menyimpulkan kerangkanya sudah betul, tapi lebih kepada pengulangan. Tapi saya pikir menyimpulkan jauh lebih mudah. Ya, misalnya gini. Berdasarkan pembicaraan Rahmat kemarin, bahwa nyampaikan bahasanya seperti ini, kemudian nama itu seperti ini, gitu ya. Misalnya, tadi Nela tadi kliennya Putri, oke, Nela akan bilang, gitu kan, berdasarkan konseling kita di pertemuan kedua kemarin, dapat dibuktikan bahwasanya Putri mengalami ini, kemudian Putri sudah mengusahakan melakukan ini, namun Putri terkendala dan malas. Nah, itu aja nyimpulkan. Kalau Anda mau menjadikan pembicaraan ya, bagaimana perkembangan permasalahan itu hingga saat ini, kan gitu. Satu lagi apa tekniknya? Pemberian informasi. Pemberian informasi, gitu ya. Itu teknik khusus ya. Teknik khusus yang tergantung ya, tergantung. Oke. Jadi di mana akarnya kok Elsa akhirnya ingin mengkeplenkan Rahmat? Nah, kita kesana kita. Iya, saya kan belum masuk. Karena tadi Pak, setelah saya tanya di hari Senin sampai hari Kamis, Rahmat bilangnya dia full. Lalu setelah ditelusuri Bentar, saya lupa dulu masalahnya.
tidak mampu memanage waktu Pak, memenuhi kayak suatu keteter katanya dalam pembuatan tugas. tugas. Oke. Di hari tadi sudah saya balik lebih lanjut Senin sampai Kamis. Di hari Senin sampai Kamis tuh tadi Rahmat bilang bahwasanya Rahmat itu dari pagi sampai sore. Nah di hari Rabu full TK, di hari Kamis dia cuman pagi. Namun dia bilang setelah pulang dari pagi Kamis dia tuh kemas-kemas ya benar nyuci. Terus digali lebih lanjut Pak, dibilangnya lagi bahwasanya dia tuh ada kegiatan itu tadi apa tadi kunjungan ke sekolah. Iya. Nah, Kunjungan ke sekolah. Oke. lalu di hari Jumat tadi sudah saya gali juga bahwasanya katanya Oke, sekarang ini coba simpulkan. Jadi coba simpulkan. Semua alasan Rahmat tadi simpulkan. Oke. Berdasarkan penjelasan Rahmat dapat ibu simpulkan bahwa Anda merasa sial saya masuk pas Anda tampil? Dan Naila merasa betul. Enggak. Oke aja. Silakan. Coba simpulkan. Baik Rahmat, berarti Rahmat sulit untuk membagi waktu dalam pengerjaan tugas. Bukan yang saya sampaikan ke saya tadi, simpulkan. Berdasarkan informasi yang Rahmat sampaikan ke ibu dari tadi, dapat ibu simpulkan bahwa dapat ibu simpulkan bahwa di sana aja. Ya. Dapat ibu simpulkan bahwa jadwal Rahmat pada di hari Senin sampai di hari Rabu dan di hari Kamisnya Rahmat sulit untuk membagi waktu dikarenakan ada kegiatan lain. Benar Oke. demikian Rahmat? Ini kesimpulan tidak perlu dikonfirmasi. Nah, kalau benar demikian namanya. Oke, sekarang kita lihat. Jadi Senin sampai Rabu full. Iya. Kamis Pagi dan ada kegiatan lainnya di siang dan sore hari. Jumat. Jumat full ngerjain tugas minimal tuh 2 sampai 3 tuh. Oke, nah baru Kirlen. Apa ide? Kirlen itu ide kita ya. Gimana kalau gini Rahmat? Nah ini idenya. Terjadi. Gimana kalau Najwa masuk dari pintu sapam? Itu kan ada yang nggak tahu ya. Kerasa? Baik Rahmat, gimana kalau di hari Jumat itu Rahmat mengajarkan tugasnya itu secara beruntun dari pagi hingga malam. Oke, selamat. Saya kan yang seminggu itu kan ada menjalankan tugas dari Senin sampai Jumat tuh. Senin sampai Kamis kan gunakan untuk kuliah. Sedangkan hari Sabtu untuk Minggu kan saya gunakan istirahat. Ya. Jadi kan Bapak dalam satu hari itu pokoknya ada saya kerjakan dalam satu tugas. Senin sampai Kamis satu harinya itu satu tugas. Kecuali hari Jumat bu. Itu Jumat itu 2 atau 3 saya kerja selesaikan. Kalau hari Sabtu dan Jumat itu bu saya gunakan untuk istirahat. Tapi kadang-kadang ada yang nggak selesai sih bu. Misalnya ada tugas yang agak sulit, misalnya saya nggak sengaja tunda-tunda gitu bu, atau saya kelupaan jadinya kacau bu. Kacau. Itu saya udah atur sih bu di Senin sampai Kamis itu sudah atur Jumat saya agak gitu-gitu. Tapi ya ada tugas tugas aku tuh berkunjung ke sekolah, ada tugas yang lain kan bu gitu, jadi agak keteteran bu tugas yang di luar itu bu kan jadi tugas-tugas yang lain saya pinggirkan dulu, saya kerjakan, jadinya jadwal dalam kerja
mengerjakannya agak kacau Bu. Maksudnya agak keteteran saya jadinya Bu. Coba Elsa konfrontasikan. Tugas dia banyak dan dia keteteran, tapi masih ada menyediakan waktu luang. Nangkap nggak informasi itu? Nangkep, Pak. Nah, apa kira-kira responnya? Oh, konfrontasi nggak tahu gitu. Yang tadi itu udah bilang juga loh Sa. Coba lagi. Oh, sebelum saya masuk. Tapi Rahmat tuh tetap kekeh gitu Pak, nggak mau waktunya dipakai. Oke. Coba gini, saya baru masuk di tengah gitu ya. Biasanya jam berapa Anda membuat tugas? Malam Pak. Malam. Sampai jam 11. sampai jam 11. Oke. Kalau siang gimana? Siang Pak, kan mayoritas ke Gak apa-apa dengan saja, nggak perlu Pak, saya nggak apa. gini Bu, kan untuk semester ini kebanyakan aku di jam siang kebanyakannya Bu. Jadi aku selesai jam 4 sore Bu. Jam 4 tuh saya selesai kelas, saya pulang ke kos saya. Itu biasanya saya makan tuh sampai jam 7 selesai, baru saya bikin tugas Bu. Jam 7 malam. Iya. Oke. Terus jam 7 atau setelah Isya Rahmat membuat tugas sampai jam 11. Benar ya? Benar Bu. Oke. Saya pikir kalau Anda membuat tugas dari jam 7 selalu dari 7 sampai jam 11, mestinya tugas itu selesai. Nyatanya tidak selesai, gitu Pak ya? Ya. Ada apa pikiran Pak? Tapi apa dia? Itu Kirlen. Kira-kira apa yang terjadi Rahmat? Idealnya kalau dari jam 7 sampai jam 11 selalu setiap malam Anda buat tugas, idealnya tugas Anda selesai. Nyatanya tugas Anda tidak selesai. Ada apa pikiran? Sekali-kali dalam satu hari itu kadang saya agak menunda dan menyelesaikannya Bu. Nah ini sekali-sekalinya itu berapa kali? Misalnya Bu, ada satu hari itu nggak selesai tugas setengah aja Bu. Saya lanjutkan di hari lain setengahnya itu lagi, jadi agak bergeser. Jadi urutan selesainya agak urutan misalnya urutan selesai tugasnya jadi agak berurutan jadinya. Oke, saya kasih Rahmat kembali informasi. Saya pikir komitmen Rahmat untuk menyelesaikan tugas-tugas masih sangat rendah. Gimana? Iya. Oke. Jadi wajar tugas Rahmat tidak selesai. Oke, kalau gitu apa yang harus Rahmat lakukan? Itu Kirlen pertanyaan terbuka. Kirlen, kita nawarin. Yang kedua tadi ada solusi, ada Bapak nawari Bapak. Iya. Yang terakhir itu yang terbuka. Konseling sekeras itu mengajak klien berpikir. Saya tahu. Nah, itu yang tadi saya bilang ya. Saya tahu kok kenapa kok Rahman itu nggak selesai tugasnya. Tapi saya nggak mau menjadi seolah ahli. Harusnya kasih nasihat gitu ya. Itu kan waktu yang tepat untuk nasihat besar. Rahmat, sedangkan sudah
rutin Anda kerjakan tugas tidak selesai, apalagi tidak rutin. Saya pikir harusnya Anda tidak menunda. Nasihat ya. Saya tahu Bu, tapi Nah, kan, itu bukti kerasnya tekniknya ya. itu ya, ini tidak tentang rahmat ya, itu sebenarnya kayaknya dongkol itu. Ya, sepertinya bukan seperti itu Pak. Ya, oke, seperti apa? Oke, seperti apa? saya tahu sih Bu, menunda itu kan dalam masa, tapi tak kenapa Bu, saya agak mau aja tuh Bu, misalnya buka tugas ada keadaan atau saya mengerjakan itu rasanya ada sesuatu agak malas gitu tuh, maksudnya membuka ataupun menyentuh itu. Saya tunda dulu sebentar, 30 menit lagi saya buka, 30 menit lagi saya buka, akhir terlepas di jam sampai jam 10 baru, kadang saya jam 10 baru saya kerjakan itu. Ya, sah. Nah, itu udah menukik gitu. Sebagai sebuah gunung gitu ya. Nah, udah ketemu apa masalah sebenarnya? Masalah rahmat bukan tidak mampu mengatur waktu, bukan tidak ada waktu, bukan kekurangan waktu, malas. Nah, gitu. Nah, tadi Pak Herman bilang ya, apakah Anda menguasai teori malas? Masalah yang konselor gitu ya. Oke, kalau tidak menguasai bisa kayak gini gitu ya. Oke, saya tertarik Anda sudah pegang tugas tapi tidak jadi mengerjakannya. Saya ingin tahu apa yang membuat tidak jadi mengerjakannya. Nah, kita akan dengar alasannya. Atau diganti ya, ketika tidak jadi mengerjakan itu, Anda jadinya mengerjakan apa? Ingat, Kirlian itu butuh. Ini saya nggak nuduh Anda tidak cerdas ya. Kirlian itu memang konsepnya butuh cerdas. Yang paling gampang seperti tadi ya, Pak, saya udah cari buku kemana-mana nggak ketemu. Oke, gimana kalau Anda cari ke pustaka ULB? Berarti kan Anda tahu ada pustaka ULB ya. Tapi Pak jauh, kan udah beda masalah tadi ya. Berarti kan bukan pustaka tidak ada, tapi tidak mau ke sana. Oke, ini udah berapa menit Elsa duduk di sana? Jangan perhatikan. 3 menit udah selesai konselingnya harus selesai. Enggak, ini tadi kan mau tahu. Kayaknya udah 30. Oke ya. Ada informasi yang disampaikan? Coba, saya karena kemarin nggak masuk juga memberi informasi apa intinya? Apakah harus Pak di mana letak ruang UTBK ya? Oh, lantai 3. Apakah harus seperti itu informasi? Enggak, itu kan diminta ya. Anda harus kasih informasi. Misalnya gini, seperti di modul Rahmat, bagaimanapun tugas kalau tidak dikerjakan tentunya tidak akan pernah selesai. Itu pemberi informasinya. Ada setuju dengan saya semua? Setuju. Bisa tugasnya selesai sendiri? Oke, Kirlian ya. Kira-kira, nah, Anda udah pendalaman ya. Ini saya nyebut dulu ya. Pendalaman, udah ketahui kenapa dia malas. Itu ya. Oh, itu dia malas karena tugas sendiri. Oh, dia malas karena kos baru. Kos baru keren banget ya. Yap, baru semester ini. Oke, Mak. Gimana kalau Anda sesekali mengerjakan tugas? Nah, tapi ini masalah laki-laki. Soal laki-laki BK dikit ya. Iya. Ketika jadi juga Kirlian saya gitu ya. Kan Kirliannya biasanya gimana kalau misalnya Putri ya? Gimana kalau saya sekali Putri biar lebih semangat mengerjakan tugasnya di kos Naila? Nah, Kirlian. Atau saya tanya, apa biasanya yang bisa membangkitkan semangat Rahmat? Biasanya begini Pak. Oke. Gimana kalau Anda sediakan sebelum membuat tugas Anda sediakan secara sengaja segelas jus? Itu Kirlian. Pernah nggak Anda seperti itu? Malas,
mau dapat tekad. Saya kalau selesai ini nanti ini saya akan makan bakso. Pernah. Nah ya, Tapi what? itu kirlem. Jadi kalau masalahnya malas gitu ya. Tapi kalau masalahnya tidak mampu memanage waktu, itu nanti beda lagi ya. Kita akan ngurusi waktu-waktu dia. Oh, ini ada setengah jam, istirahat. Tapi ternyata kan Rahmat di provokasi dikit ya, ternyata dia malas gitu. Ya, dipancing dikit ternyata malas. Berarti permasalahannya bergeser dari pikiran awal konselor tentang tidak mampu mengatur waktu menjadi malas untuk mengerjakan tugas. Maka nanti penjelajahannya mestinya terkait dengan apa itu dia malas. Apa saja malas dan seterusnya. Oke ya. Tadi ada dimintai komentar dari mata kelompok. Oke, silakan komentar terhadap penampilan jasa. Satu ya boleh. Ya silakan. Yang sudah berebutan gitu ya. Elsa. Elsa. Najwa. Ya Elsa satu dulu. Menurut Najwa, Elsa tadi beberapa di awal pertanyaan terbukanya itu udah lancar itu Pak. Itu udah runtut juga. Ya saya setuju. Pertanyaan terbukanya lancar. Iya. Tapi memang pas tadi pas udah ngasih konfrontasi itu Pak, pas udah ngasih konfrontasi tadi itu agak tersendat-sendat gitu bahasanya. Jadi pas Elsa ngasih konfrontasi, Rahmat pun jadi jawabnya tuh agak nggak masuk juga karena yang dibilang Elsa tadi kurang tepat Pak. Karena yang dikonfrontasikan kurang pas. Jadi maka dari tadi tuh berulang-ulang kayak misalnya kita udah bahas Senin, Selasa, Rahmat ini, tapi pas dari komentasi Rahmat jawab lagi Senin, Selasa saya gini. Jadi ngulang-ulang terus jadinya Pak tadi tuh. Terus Ya. Oke, kita kasih apresiasi untuk usahanya. Siapa lagi? Ya, Sah. Kalau misalnya kalian ini mau tertarik nggak sama jawabannya ini, Sabtu Minggu nggak bisa diganggu. Terus kayak jadi kalau saya tuh berikan apanya jadi buntu Pak. Itu maksudnya gimana untuk biar nggak buntu gitu konselornya Pak. Soalnya udah berkali-kali saya tanya kalau mengajak untuk di hari Sabtu sama Minggu tadi kan. Nah dia ngotot nggak bisa Iya. gitu Pak. Jadi Salah satunya dikonfrontasikan. Anda ingin tugasnya sudah selesai, ada waktu di jam kosong di Jumat Sabtu, tapi Anda tidak mau. udah juga gitu ya. udah Pak. Kalau Pak Farid gini jawabannya, itu gimana aja Anda berpikir? Ya nggak apa-apa, karena ini latihan ya. Tapi kalau pada klien sebenarnya itu dikonfrontasi dalam hal konfrontasi setegas itu nggak apa-apa. Saya pikir kalau Anda dengan tugas sebanyak itu sengaja meluangkan waktu Jumat Sabtu, tidak akan pernah selesai tugas Anda. Apa pendapat Anda? Memberi informasi ya, Pak. Biasanya klien bertahan karena penjelajahan belum keseluruhan. Biasanya alasannya bukan karena tidak ada kurang istirahat, selama saya tidak ada waktu, enggak. Karena tadi ternyata ini penyakit mahasiswa ya, tidak lama aja tiba-tiba melihat kertas itu malas. Kasih nasihat. Baru masuk nasihat. Oke ya saya. Oke, selanjutnya siapa lagi? Konselor. Tadi udah diskusikan siapa 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ikut Elsa. Elsa baru kan nggak bisa ikut. Mau sama Naila. Rahmat Aku terakhir. Rahmat terakhir. ya kan baru jadi yang Jalan. Anda lebih nyaman tidak ada saya ya? Iya. itu mulai Nggak usah lanjut aja nak. Kalau misalnya jadi mendadak, aku lanjut kan? Lanjut.
Baik karena Baik, terima kasih Nela sudah kembali menemui Ibu pada pertemuan kita yang ketiga ini. Bagaimana kabarnya Nela? Oke. Pada pertemuan ketiga ini kita akan kembali melakukan konseling. Apa masih ada yang belum dipahami mengenai konseling Nela? Itu Bu, saya masih ragu mengenai azasnya. oke, saya potong. Jadi lebih kalau ada saya gitu ya, karena dia pertemuan ketiga, Anda dalam hal menjelaskan saja. Jadi kemarin kita udah bahas ini, artinya konseling kita ini seperti ini. Nah kita tidak memancing kembali dia untuk mempertanyakan apa itu konseling. Kecuali ketika dia berbicara, tiba-tiba dia diam. Nah kita tekankan lagi keskerasian. Oke. Nah Ila tidak usah ragu untuk menceritakan gimana pun nanti informasi dari Ila akan disimpan. Jadi dari aja. Lanjut. Jadi pada pertemuan ketiga ini apa yang akan kita bahas Nela? Oke. Disimpulkan dulu karena yang pertemuan ketiga, disimpulkan yang kedua kemarin. Baiklah, berdasarkan pertemuan satu dan pertemuan kedua kita. Pertemuan dua aja. Pertemuan kedua. Pertemuan dua itu kuliah ya. Kan pertemuan dua menyimpulkan pertemuan satu ya. Pertemuan ketiga menyimpulkan pertemuan dua. Kenapa tidak perlu disimpulkan pertemuan satu? Karena ketika menyampaikan simpul pertemuan kedua itu sudah otomatis ke bawah pertemuan satu. Pada pertemuan kedua kemarin, Naila merasa agak kesulitan pada saat berkomunikasi dengan orang lain. Bagaimana Naila? Apakah tips-tips kemarin sudah dilaksanakan? Bagaimana perkembangannya sekarang? Kemarin udah ada salah. Kemarin ada ngasih pemberian informasi tips-tips memulai pembicaraan. Akhirnya juga. Akhir konseling. Akhirnya kemarin udah ngasih tips itu kan Pak. Oke, berarti disambung dan Ibu sudah dan kita sudah membicarakan beberapa tips untuk agak memudahkan Naila dalam memulai pembicaraan. Oke, baru cek ya. Apakah bagaimana kelanjutannya? Setelah melakukan konseling kedua kemarin, Bu, saya sudah melakukan beberapa tips yang Ibu sudah berikan. Seperti saya sudah mulai mengobrol dengan teman sebelah kamar kos saya pada saat pulang kuliah, ketika dia itu kan terbuka pintu kamarnya, saya sudah mulai menyapa. Dan juga waktu di parkiran kos, saya juga sudah mulai menyapa kakak-kakak yang sedang parkir itu, Bu. Ya, terus? Coba simpulkan lagi. Simpulkan lagi. Apa yang kita selanjutnya? Apakah masalah selesai? Tidak selesai ya? Coba apa simpulnya? Berarti Nela sudah menerapkan beberapa tips yang Ibu sarankan untuk memudahkan Nela dalam melancarkan komunikasi dengan orang-orang sekitar. Seperti Nela mulai dari Oke, pertanyaan. Simpulan. Jadi Nela sudah menerapkan beberapa tips yang yang kita bahas dan sudah tidak lagi mengalami masalah tersebut dan sudah tidak mengalami masalah hal itu lagi. Apa benar begitu Nela? Oke, pada pertemuan ini apakah ada hal-hal yang mengganggu? Pada pertemuan ini apa yang akan kita bicarakan? Pada pertemuan ini apa yang akan kita bicarakan Nela? Pertemuan kali ini, Bu, saya ingin membahas mengenai pembagian waktu saya mengerjakan tugas. Ini pada pertemuan satu udah ya? Udah. Itu lagi. Saya masih ingat lah. Tadi tuh mau ini Pak, kan karena komunikasinya tuh susah kan Pak. Jadi saat ada tugas-tugas yang sulit tuh Iya. susah mau nanya ke siapa tuh tidak tahu Pak. Oke. Jadi terkendalanya di tugas itu jadinya Pak, karena komunikasinya tidak lancar. Tapi udah selesai. Kemarin tuh Nela cuman
Saya yang tanya gimana ceritanya kok sampai di tips? Karena kemarin itu kan Pak Naila ngerasa susah untuk berkomunikasi dengan orang lain. Nah, susah karena Ya maksudnya gini, pemberian nasihat itu kan baru pelajari tadi ya. memberiin informasi kemarin kan. Kalau tips itu pemberian nasihat. Enggak apa-apa, Anda kan belajar ya. Saya kira nggak mau. Itu nggak apa-apa, nggak masuk bulan kemarin ini gitu kan itu ya. Oke, boleh Naila. Jadi Naila, saya simpulkan bahwasanya Naila agak bermasalah berkomunikasi dengan orang lain dan hal itu berdampak kepada terlambatnya penyelesaian beberapa tugas-tugas kuliah. Itu sebabnya. Ya. Pertanyaan saya sebagai konselor melanjutkan konseling. Oke, bagaimana perkembangan permasalahan tersebut hingga saat ini? Mbak lanjutnya. Ya, langsung aja ya. Perkembangannya sekarang itu karena kan di minggu kedua sudah ada Ibu berikan beberapa tips untuk memulai komunikasi kami. Jadi pada minggu ini ada beberapa tugas itu yang saya tanyakan. Saya sudah mulai berani WA atau ngomong secara langsung di kelas menanyakan tugas yang saya sulit kerjakan ini. Baik, berarti sudah ada kemajuan melihat dari kemarin Naila susah untuk memulai berkomunikasi dengan orang lain. Selanjutnya bagaimana Naila? Tetapi kamu ada beberapa tugas itu teman tuh belum ngerjain juga, tetapi jadi tidak tahu gimana cara bikin tugasnya karena saya tuh hanya berteman di kelas saja. Jadi tidak berani untuk menanyakan itu ke kelas lain bagaimana cara mengerjakan tugas ini. Refleksikan. Berarti Refleksi. Tidak pakai berarti. Naila merasa Boleh? Naila merasa kesulitan dalam kesulitan dalam menyelesaikan tugasnya karena hanya berteman dengan teman sekelas. Benar Itu begitu? membeo. Berdasarkan hal itu, Naila merasa bahwa susah dalam mengerjakan tugas karena terkendala Saya bantu. Sejauh ini Naila hanya bertanya kepada teman sekelas karena sungkan bertanya kepada teman dari kelas lain. Kalau Najwa tambah benar demikian, itu penafsiran. Nah, Anda mau penafsiran atau mau refleksi? refleksi. Kalau penafsiran gini, kalau dia mau berkembang boleh penafsiran. Ya, Anda sungkan bertanya ke teman selain dari teman kelas Anda. Benar demikian ya? Iya. Oke, saya ingin tahu ada apa? Apa yang menjadikan Naila merasa seperti itu? Saya tuh nggak tahu gitu Bu, memulai pembicaraan gitu atau memulai chattingan untuk menanyakan tugas sehingga saya tuh susah, jadi nggak tahu caranya gimana untuk bertanya kepada teman karena sebelumnya belum pernah ketemu atau belum pernah chattingan gitu. Boleh dikeluhin Pak. Coba Pak. Bagaimana kalau memulai pembicaraannya dengan catatannya dengan hal-hal yang ringan seperti menanyakan apakah tugas ini sudah selesai? Itu nasihat itu. Ya, jadi Najwa dia kan tidak mampu chat gitu ya. Iya, memulai chatan. Kiranya misalnya gini, gimana kalau Anda temui langsung? Kiranya lain gitu ya.
memikirkan hal lain, jangan menyambung. Kalau nyambung bisa nasihat ya. Atau Najwa kasih nasihat. Tadi formatnya nasihat ya. Kan nggak belum diminta. Ya kalau karena kita hari ini praktik kita menganggap sudah. Bagi itu. Ya siapa tuh? Biasanya ini apa tadi? Saya lupa nggak? Mulai catatannya nggak tahu Pak. Oke. Misalnya Naila akan bertanya bertanya tentang tugas apa? Nah, kita bahas kalian ya. Ya. Biasanya itu terkendala itu di tugas diagnostik akhir-akhir ini. Apalagi mengenai laporan. Sebelumnya tuh di kelas tuh tidak ada secara rinci dijelaskan bagaimana pembuatan laporan, sehingga sulit untuk mengerjakannya. Yes. Oh, Anda iya sih, Anda pengamat teman. Ayo. Apa tindakan yang sudah Naila lakukan? Ya Gus. Baru ini cuma menanyakan dengan teman sekelas, Bu. Tapi tidak ada, karena teman sekelasnya belum juga mengerjakan ini, jadi belum bisa terselesaikan mengenai laporan ini. Baiklah. Bagaimana dengan mencari dari laporannya? Tunggu. Bagaimana dengan mencoba mencari format laporan Oke, bagus. Google? Bukan, kayak di Google ya. Dari Bagaimana jika Anda berusaha mencari contoh format laporan sendiri yang sudah ada? Coba gitu saja. Anda dikit-dikit ingatnya Google, AI gitu ya. Bagaimana dengan Naila mencari format laporannya? Bagaimana kalau Naila mencari format laporannya bertanya kepada senior? Sebelumnya sudah ada Nila bertanya untuk mengenai laporan format ini kan, Bu, tapi tidak dibalasnya, Bu. Jadi kemarin sudah berusaha mencari formatnya juga di website seperti di Google, namun kurang yakin itu apakah sudah sesuai yang sesuai laporannya atau belum. Karena juga sudah bertanya kepada teman sekelas, mereka juga belum ada bikin kan, Bu. Jadi masih belum menemukan. Berarti memang sudah ada beberapa usaha yang Naila lakukan, namun karena keterbatasan dari senior yang dikenal, maka Naila kesulitan dalam menemukan format laporannya. Benar demikian? Benar. Barusan menyimpulkan tafsiran apa? Penafsiran. Iya. Bagaimana? Boleh terus lagi habisnya? Boleh. Bagaimana kalau bertanya kepada dosen secara pribadi? Oke. Saya ada bantu ya. Tadi yang saya maksud sendiri itu gini. Bagaimana kalau Naila mempelajari sendiri dari laporan-laporan senior yang sudah kuliah di tahun-tahun lalu? Dia bermasalah untuk bertanya. Jangankan ke senior, ke kawan seangkatan di luar kelas, malu dia nanya, nggak bisa dia nanya. Jadi kirlen kita, dia ini, ya klien kita terkendala dalam hal bertanya. Untuk mendapatkan informasi ini, dia terkendala bertanya. Apa cara lain untuk mendapatkan informasi itu ya? Kalau kita kirlen nyuruh dia bertanya kepada lain, kan nanti mentalitas itu juga. Untung kliennya nggak jawab gitu ya. Jangan kepada senior, kepada kawan seangkatan pun saya nggak. Oke, coba lah. Gimana kalau Naila mencoba mencari laporan-laporan senior dan belajar dari laporan yang sudah ada?
sudah ada teman dari kelas lain yang sudah Nila sudah mulai berani karena dia juga waktu itu teman di PDO, kelompok PDO, dan Nila sudah WA dia mengenai laporan ini. Namun dia juga belum, tetapi dia sudah berjanji untuk mengirimkan laporan kakak pembimbingnya. Bagus, berarti Naila sudah menemukan salah satu solusi untuk dalam menyelesaikan tugas diagnostik tersebut. Jadi selain hal itu, tindakan apa yang menurut Naila harus dilakukan selanjutnya? Menurut Nila harus memberanikan diri untuk WA kakak tingkat untuk menanyakan bagaimana cara membuat laporan diagnostik itu, tahap-tahapnya saja, atau poin-poin bab per babnya saja, tidak perlu mengirimkan laporannya, karena dengan poin-poin itu saja mungkin Nila bisa mencarinya di website untuk penjelasan yang lebih lanjut. Baiklah, Cobakan dulu baru bisa mengkali. Coba dicobakan aja. Baiklah, tindakan pertama yang Nela lakukan selanjutnya adalah memberanikan diri untuk menchat pribadi cutting. Selanjutnya Ini dalam apa, sorry? Najwa ingin memberikan lupa. Bagaimana perasaan Nela pada saat mulai percakapan dengan cutting tersebut? Perasaannya tuh awalnya tuh agak takut gitu Bu, karena bukan pertama kali sih, tapi udah beberapa kali. Jadi agak takut awalnya. Ternyata responnya nggak direspon awalnya Bu. Nyari lagi nomor cutting lain, ternyata direspon, tetapi belum dikirim dan tidak dijanjikan juga mengirimkan laporannya. Perasaannya tuh sedikit lega karena ketika kan sebelumnya tidak berani WA, takut karena tidak dibalas. Tetapi cutting ini membalas, jadi lega gitu Bu. Jadi sekarang agak sedikit berani lah untuk WA teman untuk menanyakan tugas-tugas. Baik, Nela merasa sudah lega berarti karena ada beberapa cutting yang sudah menjanjikannya. Nah, kalau nanya kapan kumpulnya? entah. Coba deh. Gimana tahu kan Pak? Kan kalau Nela nunggu cutting, Iya. rupanya jadwalnya mepet besok. Bagaimana itu? Nah, itu namanya pemfrustasian. Boleh. Saya gini ya, Anda udah dijanjikan oleh kakak tingkat, tapi tiba-tiba besok tidak jadi ya dikirimkan. Nah, gimana Nela akan menghadapinya? Boleh. Coba aja, coba aja. Nah, sudah Pak. Ya. Jadi kalau tidak dikirim cutting, sebelum dikirim cutting, Nila juga sudah berusaha membuat sedikit laporan yang sudah Nila ketahui saja. Jadi walaupun tidak dikirim, pada saat pengumpulan setidaknya Nila sudah mengerjakan tugas yang diminta, walaupun itu belum tentu benar Bu. Nah, bagus. Oke, coba pemberian informasi. Baiklah, tindakan yang Nela lakukan itu sudah benar karena daripada menunggu-nunggu format dari cutting, memang lebih baik Nela mencoba mengerjakan format laporannya berdasarkan apa hal yang Nela ketahui terlebih dahulu. Apa informasinya itu? Tindakannya udah benar. Itu bukan. Kemudian untuk lebih
tadi agar format Naila dilakukan dengan baik. Kalau nanya Google tadi masih boleh Pak? Coba Nyari dari- kasih dia informasi. Dia kan mengalami hal ini. Ternyata dia kesini gagal, kesini berhasil ya. Coba kasih informasi. Yang intinya ternyata ini. Informasi tentang tugasnya Pak. Oke, jangan terkungkung informasi itu hanya tentang arah, tentang tempat, tentang waktu. Tapi Anda akan kasih dia informasi bahwasanya dengan ini ternyata Anda berhasil. Misalnya ya, saya contohkan Naila, ternyata untuk bisa Anda buat tugas tidak selalu Anda menggantungkan diri kepada teman, bisa juga Anda bertanya kepada senior yang sudah selesai mata kuliah tersebut. Itu pemberian informasi juga. Maaf, saya tidak masuk di pemberian informasi, Pak Iman juga enggak gitu ya. Tapi saya yakin sudah dijelaskan oleh Bu Lia, Bu Zia, dan Bisima. Mahasiswanya aja mungkin nggak paham. Oke, terakhir coba Anda kasih Naila nasihat. Baiklah, mendengar dari apa yang Nela ungkapkan tadi, menurut Ibu lebih baik memang Nela berusaha sendiri terlebih dahulu dalam mengerjakan tugas. Oke. Itu nasihatnya jauh ke belakang itu. Coba Naila itu masalah dia gitu ya. Udah mencari dia kan bulan Rahmat itu tadi. Iya sih, bulan Rahmat. Oke, apa nasihat Najwa? Jangan takut untuk cekatin. Aja. Itu namanya rekor. Jangan. Misalnya gini, oke Nela, artinya Nela dan pembicara kita ini dapat Bapak kasih sebuah argumen kepada Nela untuk menyelesaikan sebuah tugas itu kita harus mengupayakan berbagai hal, bahkan pada hal-hal yang tidak biasa kita lakukan. Kalau Anda biasanya hanya bertanya kepada teman setingkat, ada kalanya Anda juga harus bertanya kepada kakak tingkat Anda. Jelas ya? Gimana menurut Nela? Iya. Nanti kan nasihat di ujungnya harus diskusikan ya, gimana Nela tentang pendapat saya itu. Bu, menurut saya itu harus saya terapkan ke depannya agar tugas saya itu dapat diselesaikan dengan baik. Tidak hanya menunggu dari teman seangkatan saja, tapi saya juga bisa meminta bantuan kepada senior. Oke, kita akhiri. Silakan komentarkan tentang penampilan Najwa. Ya, Putri. Putri orang terakhir yang belum di selain Rahmat biasa. Malah bersikir saya. Ayo Sa. Nazwa sudah bagus dalam di awal strukturannya. Terus penjelasan dari atau pernyataan dari Nazwa juga jelas dan nggak kayak minggu-minggu lalu itu kalau kami ngomongnya cepat-cepat. Sekarang udah ada intonasinya. Lalu dalam kesimpulan tadi atau menyimpulkan pembicaraan itu tadi Nazwa terlalu panjang juga. Oke, saya potong. Betul, namanya menyimpulkan ya. Tahu Anda nyimpul apa? Simpul. Jangan makin disimpulkan makin panjang dia. Menyimpulkan itu bisa kita bahas juga memendekkan. Memendekkan tapi dia terbawa semua. Ya, lanjut Sa. Tadi juga dalam refleksi tadi sulit dalam melakukan refleksi juga tadi di awalnya. Tapi di refleksi berikutnya Nazwa sudah menyampaikannya dengan jelas juga. Demikian pernyataan saya. Oke, terus. Oke ya, ini kan kita udah ketemu ketiga beruntun ya. Tapi saya alfa kemarin absen. Nah, tidak apa-apa. Hari ini Anda sepertinya Anda hari ini berada di tahap penafsiran dan tahap pembinaan.
Makanya sudah ada nasihat, sudah ada pemberi informasi. Misalnya ya, pemberi informasi itu tidak harus tentang waktu, tempat, dan lokasi gitu ya. Bu, di mana lokasi WC di sini? Oh, ada, nanti silakan keluar belok kanan. Itu kan gampang ya. Tapi juga memberikan informasi tentang pencerahan, insight. Apa pemberian informasinya? Sangat penting kita melakukan berbagai upaya agar tugas-tugas kita bisa selesai dengan baik. Itu pemberian informasi juga. Apa informasinya? Informasinya untuk supaya tugas selesai dengan baik itu kalau mentok ke sini harusnya kita memberi informasi ya. Oke, kita pakai plus. Dua terakhir, kan? Siapa lagi? Rahmat siapa pilihnya? Najwa. Oh, oke. Yang lainnya apa ya? Elsa dan ya. Putri dan Elsa. Ya. Baju angkatan Anda warnanya bagus ya. Kalau yang marun angkatan di mana? Dua ya. Bagus juga. Oke, silakan Putri. Oke, Elsa, Ibu mengucapkan terima kasih karena Elsa kembali konseling dengan Ibu. Nah, di minggu kedua, Elsa sudah mengatakan bahwa masalah Elsa itu yaitu tidak adanya komunikasi antara Elsa dengan Putri dalam satu pos selama 1 bulan, dan juga saat menanyakan alasannya dia tidak jawabannya tidak memuaskan. Nah, pertemuan sebelumnya juga kita sudah mendiskusikan tentang informasi apa saja yang harus Elsa lakukan. Nah, bagaimana perkembangan tentang permasalahan itu? Kalau perkembangannya Bu, karena nggak ada lagi pembahasan kayak misalnya tanya kenapa, tapi di akhir setelah kami ada melakukan kegiatan itu kan Bu, kami ada komunikasi karena kami itu satu divisi. Cuma komunikasi seperti itu kami ada interaksi juga Bu, tapi pas selesai dari situ kami tetap kayak biasa, tapi teman, kayak udah jadi teman, tapi kayak teman nggak dekat Bu, kayak cuman sekedar sapa menyapa aja sekarang Bu. Refleksi perasaan. Saya hari ini untuk mahasiswa. Refleksi perasaan. Mengenali perasaan juga boleh. Elsa merasakan Elsa merasa Oke. Silakan kalau nggak mau. Silakan Anda inginnya apa? Silakan. Putri maunya seperti apa? Jadi Elsa dan teman Elsa itu ada berkomunikasi dalam jadi Elsa dan teman Elsa itu ada satu divisi dan juga ada komunikasi selain dari di dalam kos itu. Anda bingung juga ya? Oke. Coba bantu Elsa, ulang lagi Elsa, dikit lagi Elsa. Gini Bu, tadi kemarin tuh kan kami sudah sebulan nggak cakapan Bu. Nah, tapi ada suatu organisasi yang kami ikuti itu dan kami masuk ke divisi yang sama Bu.
pada saat hari H kegiatan tuh kami tiba-tiba kayak ada jalani komunikasi selama 3 hari. Di hari ketiga itu kami kayak merasa udah kayak akrab gitu, ketawa bareng, ngumpul bareng kan Bu. Tapi setelah pulang dari situ kami kayak kembali ya temanan biasa aja gitu Bu, cuma nyapa-nyapa. Tapi memang sudah ada peningkatan dari yang nggak pernah satu menyapa lagi jadi udah pernah gitu Bu, kayak ini ya Put, ya kayak gitu, kayak udah ada kadang cerita pun kadang dia juga mau nimbrung juga Bu. Elsa merasa senang saat Oke. Saya ingin bantu tadi ya. Oke. Pertama saya akan membantu merefleksikan. Oke, refleksi gini. Akhirnya setelah 1 bulan Anda dalam 3 hari yang Anda sampaikan tadi bisa bicara. Refleksi isi ya. Gimana perasaan Elsa akhirnya bisa berbicara dengan dia? Saya merasa kayak udah nggak ada kayak mengasing gitu Bu, kayak misalnya ada kayak ternyata dia nggak sedendam itu sama saya, atau dia mungkin lagi memang ada kesalahan saya mungkin kan Bu, makanya dia kayak gitu. Tapi kayak dia tuh nggak mau melarutkannya sampai udah sampai segini aja, mungkin itu yang saya rasakan walaupun saya belum tahu alasan pastinya Bu. Elsa merasa senang karena sudah berkomunikasi selama 1 divisi dalam organisasi. Terus juga Elsa mengatakan kalau dia tidak merasa dendam. Itu maksudnya bagaimana kan? Itu dari persepsi saya Bu, kayak misalnya ternyata dia nggak selarut itu dendamnya sampai kami itu masa sampai nanti 4 tahun nggak catatan gitu kan Bu. Dari pemikiran saya kira dia tuh bakalan sampai kayak gitu Bu, apalagi kami satu kamar, apalagi kami dari semester 1 dari PPKMB sampai HP itu selalu sama Bu. Kalau misalnya dia kayak gitu kan saya kayak merasa nggak nyaman gitu Bu. Jadi kayak persepsi saya itu salah kayak gitu. Pemberian informasi. Nah, cepat pemberian informasi. Tapi informasi yang seperti saya sampaikan tadi ya. Sebaiknya Itu saran. Kalau sebaiknya itu nasihat. bagaimana? Pemberian informasi. Kan ternyata yang diduga Elsa itu Perspektif. kan ternyata tidak seperti yang diduga oleh Elsa. Elsa berpikir pasti dia marah sekali. Kita enggak. Apa informasi bisa diselipkan di sana? Jadi Elsa jangan untuk berduga secara negatif tentang si putri itu. Itu pemberian nasihat. Nah, dan bisa ditentukan ya, yang paling nggak duduk mahasiswa ada pemberian informasi. Saya informasi gini. Oke, berdasarkan pengalaman Elsa, ternyata sangat penting kita untuk selalu berpikiran baik tentang kondisi orang lain. Kita nggak nasihati dia, tapi kita mau nyampaikan. Oke. Ulang lagi. Ya, silakan. Dengan format Anda tidak sama dengan saya. Dari informasi Elsa, tidak baik untuk berpikir yang tidak baik. Apa tadi Pak? Entah.
Coba Elsa kan selama ini menduga-duga kenapa kok dia oh ini saya salah, oh dendam dia, oh ternyata dia tiba-tiba pas momen tertentu dipertemukan tidak sengaja 3 hari ngomong dia oh ternyata seperti itu ya. Apa informasinya yang bisa nanti membuat klien tergugah? Iya itulah gitu ya. Atau apa lagi yang bisa kita lakukan? Silakan. Setelah dari berkomunikasi dalam divisi yang satu organisasi itu, apa yang Elsa lakukan untuk berkomunikasi dengan dia? Nggak ada Bu, kayak lakukan komunikasi kayak misalnya oh ini ya nanti ini kayak gitu, ngalir aja komunikasinya Bu. Nggak ada kayak berusaha untuk ngajak dia bicara, memang kayak karena satu divisi itu kayak komunikasi itu memang berjalan aja Bu, tapi itu lah Bu. Jadi kayak memang udah kayak kembali kayak ngobrol-ngobrol juga santai kalau ada waktu kosong. Tampaknya hubungan Elsa dengan teman Elsa itu sudah mulai membaik. Apa benar demikian? Benar. Oke, Anda hubungan Anda dengan teman Anda menjadi baik tanpa sengaja karena dipertemukan dalam satu kegiatan, gitu ya. Ini Anda berharap ke depan hubungan Anda itu tetap baik dengan teman tersebut, benar biasa? Benar. Nah, apa kira-kira yang bisa Anda lakukan ke depan agar hubungan tersebut menjadi baik dan bahkan lebih baik lagi dari sebelumnya? Yang setelah selesai ujian itu yang saya lakukan kayak biasa Pak, maksudnya mengajak komunikasi kayak misalnya ini ya buat ini ya kayak terus kawan kami juga yang satu itu apalagi kami bertiga yang dua ini, kalau kami dua sama yang satu lagi itu kayak misalnya Nis ya saya ngajak ayolah kalau ngomong itu di kamar ajak dia nimbrung gitu biar kayak apa yang dan nggak terlalu canggung juga di kamar itu, apalagi kami cuma bertiga. Jadi kayak misalnya kami kalau ngomong-ngomong tentang kegiatan organisasi atau apa, kami sambutkan dia untuk ikut komunikasi kayak iya kan Put kayak gini-gini, iya kayak gitu. Walaupun dia jawabnya singkat tapi dia udah mau merespon kami. Itu salah satu usaha kami untuk membangun komunikasi lagi samanya. Yang lain ada? Oke. Anda Putri atau konselor kuat kasih reward usahanya. Apa caranya? Oke, yang sudah Elsa lakukan itu sudah benar. Oke, kemudian kalau Anda ingin keren, Anda tambahkan. Oke, yang Elsa lakukan itu saya pikir